Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan diri, nama saya Zikri Abdurrahman dengan NIM 670623164. Di sini saya mengerjakan CLO2 dari mata kuliah Kecerdasan Artifisial Terapan yang didoseni oleh Pak Alfian Akbar Ghazali. Kode dosennya AAZ. Untuk dataset yang saya gunakan di sini, saya pakai dataset mental health. Nah, untuk linknya di sini ya, aku ambil datanya dari kaggle.com. Oke, langsung kita masuk aja ya. Untuk isi datasetnya seperti apa, bisa dilihat di sini. Aku masukin datasetnya ke dalam data frame. Dan untuk di CLO2 ini, aku pilih untuk pemrosesan machine learning-nya adalah classification dengan metode K-nearest neighbor atau KKN. Nah, tujuannya, nah untuk KKN sendiri itu adalah supervised learning kan ya. Di sini kita mau apa namanya? Memprediksi dari si mental health risk-nya. Di sini kan udah dikasih label nih, ada 3 labelnya. Ada dari high, medium, sama low. Jadi nih, kita nanti bakal pakai data-data numerikal di sini buat mutusin bahwasannya apakah orang ini punya mental health risk yang rendah, medium, atau high gitu. Seperti itu. Oke, jadi kita mulai dari data preparation dulu ya. Nah, untuk data preparation yang pertama-tama kita cari infonya dulu nih. Kita pakai df.info. Di sini kita bakal dapat nama kolomnya, dapat non-null count-nya sama tipe-tipe dari kolom-kolomnya. Nah, untuk dataset yang kita sendiri ini datanya lengkap ya, baik dari kata data numerikal atau kategorikal tuh ada. Dan di sini bisa kita lihat ya, non-null count-nya ada 10.000 data. Ya, di sini kelihatan sih sebenarnya ada 10.000 data dan di sini non nolnya 10.000 juga. Berarti nggak ada data yang kosong ya berarti. Cuma anggap aja ini nggak ada ya. Nah, di sini kita lihat juga label cek apakah ada data nol dari setiap kolomnya. Nah, dan ternyata di sini setelah kita lihat data nolnya ada 0 kan. Nah, jadi karena nggak ada data nol, berarti kita nggak perlu ngelakuin yang namanya handling missing values. Selanjutnya, kita juga nyari apakah ada data yang duplikat. Dan setelah dilakukan pengecekan, hasilnya adalah false. Nah, dengan ini berarti kita juga nggak perlu tuh yang namanya ngelakuin removing duplicates. Oke, next selanjutnya adalah bagian yang sangat menyenangkan, yaitu adalah EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini aku udah bagi-bagi jadi beberapa section, semoga mudah dimengerti ya. Oke, kita masuk dulu nih ke yang pertama. Kita mulai dari data kategorikalnya terlebih dahulu. Di sini aku pengen lihat dari pie chartnya terlebih dahulu. Berikut adalah pie chartnya. Maaf. Oke, dan dari pie chart ini apa aja sih yang aku dapetin? Nah, pertama-tama dari persentase dari SIP treatment-nya terlebih dahulu ya. Untuk case-nya di angka 39,9%. Menurutku, angka ini sudah baik jika kita bandingkan dengan yes dari mental health history. Ada 30,3%. Nah, berarti kan di sini 30,3% orang yang punya mental health history ini, mereka sadar diri dan melakukan pengobatan. Nah, dari angka ini ada gap 9,6%. Berarti ada orang yang mencari pengobatan meskipun mereka tidak memiliki mental health history. Nah, ini menurut aku ini adalah hal yang baik. Nah, tapi six treatment ini, yes nih, jika dibandingkan dengan mental health risk yang high dan medium, yang high-nya 23,7% dan yang mediumnya 58,9%. Ini masih kurang cukup baik. Kenapa? Untuk dari sisi high-nya sendiri, dia lebih kecil dari six treatment-nya. Betul, berarti hal ini baik karena orang dengan mental health risk yang tinggi pergi untuk mencari pengobatan. Nah, tapi yang disayangkan di sini adalah di bagian mediumnya. Justru di sini banyak banget ya, 58,9%. Untuk gap angkanya ini di sini cuma ada 16,2%. Berarti kan ada 42% lebih tuh yang medium di sini mereka nggak mencari pengobatan. Nah, justru
Yang perlu kita khawatirin nih, ya anggapannya samalah kayak ekonomi. Kita tuh anggapannya kejepit di tengah gitu. Yang miskin kan istilahnya mereka dapat bantuan sosial, yang kaya mereka udah kaya. Nah, yang medium ini sama nih kayak kaum kejepit di tengah. Mereka nih yang justrunya harus diperhatikan kaum-kaum menengah ini. Karena kita nggak pengen kan dari yang asalnya medium ini tiba-tiba mereka bisa anjlok nih jadi high. Tentu kita nggak pengen kan seperti itu. Oke, next karena udah data kategorikal, kita pengen lihat data numerikalnya ya. Kita bakal lihat dari sisi statistik deskriptifnya. Di sini aku pakai fungsi .describe ya. Nah, dari data frame ini nih apa aja yang bisa kita dapatin ya? Nah, pertama ini sih, stress level. Dia minimal ada di 1 ya, bukan 0. Berarti dalam kondisi apapun, nggak mungkin tuh stress level kita 0. Mau sebaik apapun hidup kita, pasti selalu ada stresnya hidup tuh. Oke, dan selanjutnya dari sleep hours. Nah, untuk sleep hours di sini, di minimumnya ada 3. Ini sleep hours dalam jam. Berarti masih ada tuh orang yang tidur cuma 3 jam. Dan yang menarik juga ini sih, dari sleep hours-nya. Sleep hours, bukan ini, sorry. Dari rata-rata dari sleep hours-nya men ada di angka 6,4 jam gitu. Nah, padahal jam tidur yang sehat untuk dewasa itu di antara 7-9 jam. Berarti rata-rata kualitas tidur dari respondennya masih di bawah jam tidur sehat. Nah, selanjutnya dari physical activity juga nih. Minimumnya 0. Dan physical activity ini dalam padahal activity days ya. Berarti mereka 0 nih. Berarti ada respondennya yang sama sekali nggak berolahraga. Meskipun sehatnya yang direkomendasikan itu seminggu 1 jam itu cukup. Tapi di sini bahkan sehari pun tidak. Lalu selanjutnya dari depression score. Di minimumnya ada 3. Berarti di dataset ini nggak semua orang mengalami depresi ya. Dan selanjutnya dari productivity score. Angka minimumnya ada di angka 42,8. Berarti responden-responden yang mengisi di dataset ini setidaknya mereka masih dalam kategori beraktivitas, bukan orang yang nggak punya kerjaan gitu. Terus next dari social supportnya, ini menarik sih. Dari data minimalnya, mereka ada di angka 0. Nah, ini memperlihatkan apa sih? Angka 0 ini memperlihatkannya berarti masih ada masyarakat yang kurang dalam support mental health ke sesama temannya. Itu. Oke, nah selanjutnya kita mau lihat nih heat map dari data numerikalnya. Setelah dilihat ini jujur sedikit mengejutkan karena inti dari data numerikal ini sebenarnya dari depression score ini ya, dari data depression score. Sebelumnya ya jika orang berpikir ya logisnya saja lah, depression score ini harusnya berhubungan dengan anxiety score, berhubungan dengan sleep hours, maupun stress level gitu. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak berkorelasi, hampir tidak berkorelasi sama sekali karena angka mereka mendekati 0. Nah, tapi justru di sini ada yang berkorelasi negatif nih antara productivity score dengan depression score. Berkorelasi negatif itu artinya seperti apa sih? Jadi mereka tuh berketerbalikan. Ketika productivity score tinggi, maka depression score-nya akan rendah dan juga sebaliknya. Ya bisa dibilang ya ini masuk akal ya. Ya kalau kamu produktivitasnya rendah, ya bisa dibilang kamu depresi sih. Kalau kamu depresi, produktivitas kamu bakal rendah. Kalau produktivitasnya tinggi, kemungkinan kamu depresi itu rendah. Seperti itu. Nah, karena tadi kita udah lihat ya di sini, jadi kita bakal lihat dari sisi scatter plot-nya. Nah, apa yang bisa kita dapat dari scatter plot-nya di sini? Pertama dari yang productivity score-nya 100. Orang-orang produktif tuh masih bisa mengalami stres. Dan rentang stresnya ada di angka 0 sampai kurang lebih 10. Jadi orang yang produktif juga bisa aja masih terkena depresi ya. Meskipun yang bukan depresi tinggi, masih dalam kategori rendah. Nah, selanjutnya untuk depression score-nya nih. Paling tinggi di angka 30 ya.
Dan yang menarik di sini, untuk orang dengan depresi skor tinggi, paling tinggi memiliki productivity score 70. Jadi di sini bisa kita lihat ya, meskipun kamu produktif, kamu juga bisa mengalami depresi ya. Kalau di ilmu psikologi ini ada yang namanya high functioning stress. Jadi kamu secara tidak sadar tengah mengalami stres, tapi kamu bisa beraktivitas dengan biasa gitu. Jadi kamu tetap produktif, padahal kamu sebenarnya sedang stres. Oke. Nah, selanjutnya di sini aku bakal lihat dari korelasi mental health risk. Ya, mental health risk ini yang data kategorikal di awal ini ya. Yang ini, yang ada dari low, medium, sama high. Nah, untuk data korelasi, untuk mental health risk ini, di sini untuk korelasinya kita nggak pakai .corr ya. Karena di sini kita akan membandingkan antara data kategorikal, yang dimana di sini si mental health risk-nya dengan data numerikal. Nah, di sini kita pakai Spearman Row ya. Nah, Spearman Row ini dia khusus untuk data kategorikal yang memiliki tingkatan gitu. Seperti mental health di sini, mental health risk di sini, dia ada tingkatannya mulai dari low, medium, dan high. Nah, untuk uh, datanya tersebut kita akan ubah menjadi numerikal, yaitu low 1, medium 2, dan high-nya 3. Nah, gimana cara aku tahu nih yang korelasi yang bagus kenapa si mental health ini? Karena untuk data kategorikal kita nggak bisa langsung pakai kayak heat map di sini ya. Jadi tadi aku coba satu-satu dan menemukan ada dua yang berkorelasi dengan baik. Nah, yang pertama di sini ada dari mental health risk dengan anxiety score-nya. Untuk angka korelasinya berada di angka 0,5 dan dari p-values-nya 0. Untuk p-value sendiri, jadi kalau p-values kurang dari 0,01 berarti korelasinya sangat signifikan. Apabila kurang dari 0,05 berarti korelasinya signifikan. Berarti di sini p-value-nya 0 berarti korelasinya sangat signifikan ya, berarti bagus. Ya. Nah, kita lihat nih di box plot ya antara mental health risk dengan anxiety score. Bisa dilihat orang yang dengan mental health risk-nya tinggi punya anxiety score yang tinggi juga. Itu. Nah, untuk yang low, anxiety score-nya lebih rendah tentunya. Dan next yang kedua itu ada dari mental health risk dengan productivity score. Korelasinya ada di korelasi negatif ya, di negatif 0,6. P-value-nya juga sama, 0,00. Berarti ini sangat signifikan. Nah, dari box plot-nya bisa kita lihat nih, untuk orang yang mental health risk-nya tinggi, ada juga nih yang productivity score-nya 60 sampai 70. Ya, kan kalau tadi di sini nih, scatter plot, tadi antara productivity score sama depression score kan. Kalau depression, aduh apa nih? Nah, untuk depression score nih, mulai dari rentang sekitar 40 sampai 70 ya. Nah, kalau antara productivity score sama mental health risk, ini kurang lebih nih berapa nih? 58 sekian lah sampai 68. Ada di angka segitu. Nah, next kita mau lihat box plot data numerical. Ini buat apa? Kita mau lihat apakah dataset memiliki outliers. Ini setelah konsultasi ya, kan di sini box plot ya, ada outliers kan di sini. Karena ini outliers dari hasil korelasi antara data kategorikal dan numerical, jadi ini nggak perlu amat untuk dihapus. Jadi kita pakainya satuan di sini. Dan setelah dilihat dari box plotnya di sini, tidak ada satupun box plotnya yang memiliki outliers. Oleh karena itu, kita nggak perlu tuh yang namanya removing outliers. Oke, next kita mau lihat histogram data numerikalnya. Dan di histogram ini datasetnya bagus karena di sini nih bisa lihat di histogram depression score-nya dia tinggi, tapi di samping itu ada productivity score yang tinggi pula gitu. Kan kalau kita lihat tadi orang yang produktif masih bisa punya skor depresi yang tinggi kan ya, meskipun gak yang
depresi tinggi. Ya, ini bagus nih datanya. Dan datanya cukup flat sebenarnya di histogramnya. Tapi berdasarkan riset tadi, ya ini tuh namanya bentuk lonceng. Dan katanya ini tuh bagus gitu. Meskipun aku kurang ngerti juga sebetulnya. Oke, next. Setelah data numerikal, kita mau lihat bar plot dari si kategorikalnya. Ya, tadi kurang lebih udah lihat di pie chart ya. Jadi ini aku liatin aja. Oke, next. Ini nih yang apa? Yang menarik. Male versus female. Ini yang aku bilang tadi dari bagian ini. Bagian korelasi mental health risk. Kan tadi kalau aku tadi bilang pakai Spearman Rule untuk melihat korelasinya. Karena si mental health risk problem ini dia punya tingkatan ya. Nah, sementara kayak male versus female, employment status, dan work environment, mereka kan nggak punya tingkatan tuh. Jadi kita nggak bisa tuh pakai Spearman Rule. Ya, karena kita tentunya pengen tahu, jadi kita tes langsung dengan langsung dijadiin bar plot aja ya. Nah, di sini kita mau lihat nih, apakah gender berpengaruh dengan depression score, anxiety score, social support score, sama stress level. Dan yang kita temukan di sini, rata-rata dari baik depression, anxiety score, social support, itu di laki-laki lebih tinggi. Nah, tapi untuk stresnya sendiri, ini ada di female. Nah, asumsi dari aku, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa untuk depression sama anxiety score-nya cowok lebih tinggi? Tapi kok untuk dari sisi stresnya, kenapa cewek yang lebih tinggi? Kalau tanggapan dari aku, ini kemungkinan lebih ke arah dibilang apa ya? Biasanya kalau cowok tuh ya sama teman-teman kayak udahlah dibawa santai aja gitu. Mungkin biasanya seperti itu. Tapi dibalik oh yaudah bawa santai dari stress level yang rendah tuh yang menyimpan anxiety dan juga depression score yang tinggi juga. Nah, yang menarik di sini secara khusus ya untuk social support score aku cari di male versus female. Ini menarik justru kenapa male social support score-nya dia tinggi gitu. Karena yang kita tahu biasanya stereotipe di masyarakat yang mengarah kepada pria kalau masalah mental health ya lemah, bias seperti itu. Tapi yang lucu di dari dataset di sini adalah social support score yang dapat laki-laki itu lebih tinggi bahkan dari perempuan. Nah, aku mau bahas ini juga sih, kenapa non-binary sama prefer not to say di anxiety score-nya mereka bisa lebih tinggi. Ini sebetulnya kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertamanya bisa dikarenakan karena dataset dari non-binary dan prefer not to say di sini sangat kecil. Bisa kita lihat ya di sini ada data yang timpang antara male female dengan non-binary dan prefer not to say. Bisa jadi ketimpangan data tersebut yang membuat data di depression score-nya menjadi lebih rendah dan di anxiety score-nya lebih tinggi. Tapi untuk yang kedua, ini mungkin ada hubungannya dengan pengakuan dari masyarakat sendiri. Mungkin mereka punya kesulitan dengan pengakuan dari masyarakat sehingga mereka mempunyai anxiety score yang lebih tinggi. Buktinya dari apa? Buktinya dari dataset sendiri ini saja. Dari dataset ini sendiri, surveinya menyediakan opsi dari non-binary dan prefer not to say. Dari sini saja sudah memperlihatkan bahwa responden yang memilih non-binary dan prefer not to say itu bahkan tidak nyaman untuk membagikan gender asli mereka itu. Ya, teori dari aku begitu sih. Dan next, kita langsung masuk di employment statusnya ya. Employment status kita di sini buat ngambil depression score, anxiety score, dan juga stress level. Nah, di sini hasil dilihatnya tuh depression score dan anxiety score ada di student yang tinggi. Tetapi dari segi stress level justru yang employed yang lebih tinggi. Nah, ini kenapa nih? Nah, kalau yang anxiety sama depression, ya aku pikir berarti di sini berarti lingkungan sekolah punya tekanan yang lebih tinggi.
Mungkin itu faktornya. Dan juga tidak lupa dataset mental health ini dimulai dari 18 tahun. Berarti orang-orang yang mengisi di sini yang student seharusnya mereka adalah mahasiswa. Dan ya yang terasa oleh saya juga sebagai mahasiswa ya ya cukup menekan ya lingkungan sekolah itu di universitas ini. Nah, tapi kenapa yang untuk yang employed stress level lebih tinggi? Nah, aku pikir juga di sini ada faktor umurnya ya. Karena di sini student pasti punya umur yang lebih rendah dibandingkan dengan employed. Ya, anggaplah ya untuk yang employed, mereka minimal umurnya lebih dari 25 tahun ya. Di sini sepertinya ada faktor dari umur, jadi semakin bertambahnya usia, mereka dapat memanage depression dan anxiety mereka dengan lebih baik gitu. Tapi yang di sini di highlight, yang kita sorot di sini, dari si lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja itu lebih membuat pekerjaannya punya stress level yang tinggi. Kalau asumsi aku seperti itu. Nah, bentar. Oh, ini sih. Ini jelas ya mungkin kalau di sini. Kenapa? Untuk depression score yang self-employed tentu mereka karena kerja untuk diri sendiri ya mereka less likely untuk tidak merasakan depresi dan unemployed juga tuh mereka karena gak punya kerjaan ya mereka tidak punya tekanan apapun sehingga depression score mereka rendah. Nah tapi untuk kebalikannya dari skor dari si anxiety score-nya yang self-employed dan unemployed mereka lebih tinggi dari employed. Kenapa? Nah, untuk yang self-employed ini mereka lebih tinggi karena ya mereka bekerja untuk diri sendiri loh. Kan biasanya kalau kalian kerja di perusahaan berarti kalian akan mendapatkan gaji tetap kan. Nah, kalau self-employed ya kan gak gaji tetap dan itu cukup untuk membuat anxiety seseorang jadi lebih tinggi. Belum ditambah apabila ada faktor lain, dia sudah berkeluarga. Ya, itu. Nah, untuk unemployed ini nggak lebih parah juga nih. Lebih parah ya karena dia nggak kerja. Jadi dia akan anxiety gimana cara dirinya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Seperti itu. Nah, yang pada stress level jelas ya, unemployed stress level lebih rendah, jelas. Oke, next ya, work environment. Ya, ini cukup mengagetkan ya. Ternyata dari depression score, anxiety score, dan stress levelnya, yang paling tinggi itu justru yang remote. Mungkin karena aku di sini masih mahasiswa, jadi aku kurang bisa memahaminya untuk uh, bagaimana lingkungan di tempat bekerja ya. Tapi di sini aku mencoba untuk memberikan asumsiku seperti apa. Hmm. Nah, untuk yang bekerja remote, ini berarti kemungkinannya ada dua ya. Antara mereka merupakan seorang freelancer, ataupun mereka bekerja di suatu perusahaan tapi bekerja secara remote. Nah, untuk dari sisi yang freelancer, aku rasa ya ini bisa dibenarkan karena penghasilan mereka tidak tetap sama kayak yang di atas yang unemployed di sini. Maka dari skor depression, anxiety, dan stress level mereka akan lebih tinggi. Ya, bisa kita lihat di sini ya, anxiety score untuk yang on-site mereka lebih rendah. Karena kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan gaji tetap setiap bulannya. Jadi mereka tidak akan memikirkan bagaimana pendapatan saya seperti itu. Nah, oh ini juga sih ada faktor lain. Bisa jadi juga ya kalau kalian kerja remote. Jadi biasanya dalam bekerja itu kan kita memiliki ruangan untuk istirahat dan ruangan untuk kerja. Biasanya psikologis otak tuh ada bekerja ya, antara kita istirahat dan kita bekerja. Nah, karena dia bekerja secara remote, ini kemungkinan ada kebingungan di otaknya atau orangnya bahkan tidak melakukan setting ya di mana tempat dia istirahat atau tempat dia ingin kerja. Jadi sehingga ya ada dorongan lah ya kayak semisal misal kalian nugas di kafe itu bisa lebih produktif daripada nugas di rumah sendiri. Ya analoginya seperti itu. Dan analogi lain juga bisa nih, karena kerja remote misal di rumah dan dia sudah berkeluarga. Nah, bisa jadi istri di rumah ruwet atau anak yang rewel karena ya tidak mengerti
papa kerja, tapi kok papa di rumah sih, nggak pergi ke kantor. Kan anak kecil perlu diajari ya konsep seperti itu. Ada hal yang baru juga karena biasa orang pergi kerja ya konteksnya pasti pergi ke kantor ya. Dan yang hybrid kenapa juga nih yang berjuang ke remote, kenapa skor depresi dan anxiety score mereka tinggi gitu. Yang hybrid ini mungkin ada kebingungan juga antara tadi tuh, ya antara tempat istirahat dan tempat kerja karena mereka ganti-gantian kan. Kadang mereka kerja, kadang mereka di rumah. Lalu selanjutnya ada masalah ini sih, masalah komunikasi. Karena biasanya kalau kalian kerja di onsite, kalian bisa langsung ketemu bos langsung, ketemu pegawai langsung, ketemu dengan teman kerja langsung. Dan kita tahu sendiri bahwasannya ketika berbicara dengan orang langsung dan berbicara dengan chat anggapannya di grup WhatsApp, itu akan berbeda. Karena ketika kalian chat gitu, kalian tuh nggak punya intonasi nada. Jadi kadang orang tuh mengandai-andai lah, oh padahal orang seharusnya ngomong gitu, tapi malah mikirnya nadanya seperti apa. Itu bisa terjadi miskomunikasi. Dan ya, aku rasa itu juga menjadi salah satu faktor di sini. Oke, karena udah beres ya, kita langsung aja ke model machine learning kita. Kita bakal ngelakuin klasifikasi terhadap mental health risk. Ya, ini supervised learning yang mental health risk-nya udah kita labeli dengan kategori low, medium, dan high ya. Kita di sini bakal pakai K nearest neighbor atau KNN. Oke. Nah, pertama-tama ya tentu ya, karena kita pakai KNN ya, kita nggak mungkin pakai kolom-kolom yang bersifat kategorikal. Oleh karena itu, kita hapus dulu dengan dot drop ya. Dan di sini untuk key values tuh apa ya? Kalian punya titik tengah kan? Dan jarak antara data satu dengan data yang lain, R dari sebuah lingkaran. Apa R tuh? Bukan diameter, jari-jari dari sebuah lingkaran. Nah, itu dari si K-values ini. Nah, di sini kita cobain ya. Dari 3, 5, 7, dan 9. Oh, yang gak lupa juga ya, untuk test size sama random set, ya aku samain aja sama kayak di modul. Untuk size-nya 0,2 tuh berarti 20%. Dan random setnya 32 ya. Dan ya, habis modelnya selesai, kita bikin confusion matrix-nya di sini. Dan di sini bisa kita lihat akurasi modelnya. Dan akurasi model yang paling tinggi itu ada di K sampai dengan 7 dengan akurasi 91,4% ya. Ya, di sini bagus kenapa? Ini sih. Dari predicted-nya yang high, tentu kita pengen sebanyak mungkin predicted high-nya itu sama dengan actual high. Nah, di sini yang predicted high-nya ada 1075, yang actual high-nya segitu. Nah, tapi ya ini yang ada yang sedikit ini juga sih yang mengkhawatirkan, kayak yang predicted low padahal actualnya dia high gitu ya. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari CLO2 dari saya. Semoga dapat dipahami ya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.